Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul, kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Urapi kami, berkati kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kebenaran, mempelajari kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan tentunya Tuhan, kami juga mau mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Kalau kemarin, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kekudusan, itu adalah bagi kita. Ya. Hari ini kita masih dalam tema kekudusan, yaitu kekudusan di dalam dunia yang tidak kudus. Ya, tema kita, pembelajaran kita ya hari ini adalah kekudusan dalam dunia yang tidak kudus. Mari kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, semua orang percaya harus menjalani kehidupan Kristen, kehidupan kekristenan mereka di dalam lingkungan dunia yang jahat ini, di dalam lingkungan dunia yang tidak kudus. Beberapa dari mereka, ya, dari teman-teman kita, orang-orang Kristen, ya, menghadapi pencobaan yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup di tengah suasana yang penuh dosa. Ya, para pengusaha, baik pria dan wanita, seringkali berada di bawah tekanan yang berat untuk kompromi dengan standar etika dan standar yang berlaku untuk memuaskan ketamakan dan ketidakjujuran dalam dunia kerja. Atau anak-anak muda yang saat ini hidup ya di lingkungan yang tercemar ya oleh sensualitas, keadaan yang tidak bermoral, ya, nafsu birahi. Nah, jika hati dan pikiran orang percaya tidak diperlengkapi ya untuk menghadapi serangan jahat seperti ini, maka kita akan sulit, kita akan mendapatkan kesulitan di dalam mempertahankan kekudusan. Ya. Yakobus 1 ayat 27, Yakobus 1 ayat 27 katakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus berkata bahwa bagian dari ibadah yang murni adalah menjaga diri kita sendiri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Ini poin yang penting. Ini poin yang harus kita pahami. Ya, Paulus juga mendorong kita untuk keluar dan memisahkan diri dari antara mereka. 2 Korintus 6 ayat 17 katakan gini, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, bagaimana orang percaya dapat menanggapi ketika dirinya dikelilingi dari segala sisi oleh tekanan yang terus-menerus dari dunia yang penuh dosa. Doa Bapa kami mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak menghendaki kita menarik diri dari pergaulan kita, menarik diri dari pergaulan dengan dunia yang non-Kristen. Tidak. Makanya tadi kita baca dalam Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan tidak menghendaki kita ya menarik diri dari pergaulan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita
harus menjadi garam dunia. Kita harus menjadi terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu Saudaraku, para penulis Kristen, para penulis kitab di dalam Perjanjian Baru menganggap wajar jika orang-orang Kristen hidup di tengah dunia yang jahat. Kita tidak bisa melarikan diri, kita tidak bisa menarik diri supaya kita keluar dari pergaulan kita. Bukan itu. Tapi kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi terang. Bahkan di sini kita bisa lihat ya, di dalam kitab Perjanjian Baru. Saya akan bacakan beberapa ayat yang akan menguatkan kita bahwa kita itu wajar hidup di dalam dunia yang jahat. Dunia yang tidak kudus, tapi kita harus tetap kudus, ya. Oke, kita buka yang pertama. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya, perhatikan. Jadi artinya apa? Kita orang Kristen tetap ada di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Filipi 2 ayat 14 sampai dengan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi kita tidak dibiarkan untuk memisahkan diri, tapi memang kita harus ada di tengah-tengah dunia itu. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Tidak pernah dikatakan bahwa kita akan mudah hidup di dalam lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Kita ada di sana, ya, kita ada di tengah-tengah mereka, dan kita harus menjadi garam dan terang. Tidak pernah dikatakan bahwa kita akan dengan mudah hidup dalam lingkungan yang tidak mengenal Tuhan ini, melainkan kita diperingatkan bahwa kita akan menerima yang namanya cemooh. Kita akan terima yang namanya caci maki. Bapak Ibu, bisa kita lihat nanti dalam 1 Petrus 4 ayat 3 sampai dengan 4. Silakan dibaca. 2 Timotius 3 ayat 12, bahkan di Yohanes 15 ayat 16. Kita harus berjuang, kita harus berusaha keras melawan pengaruh dunia, tapi bukan menarik diri dari pergaulan dengannya. Perhatikan baik-baik. Jadi untuk melakukan ini, terlebih dahulu kita harus memutuskan untuk hidup dengan keyakinan yang Allah berikan melalui firman-Nya. Perhatikan ya. Jadi kita tidak bisa yang namanya menarik diri dari pergaulan. Tidak. Kita harus berusaha keras melawan pengaruh dunia. Bukan menarik diri dari pergaulan dengannya. Nah, kalau demikian, maka yang harus kita lakukan, kita harus hidup dengan keyakinan yang Tuhan berikan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Jadi kita mesti kokoh di dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa menjadi Mr. Talk Aktif, ya. Talk Aktif dalam Pilgrim's Progress yang membanggakan dirinya karena dapat beradaptasi dengan mudah dengan berbagai kelompok dan berbagai jenis percakapan.
Mr. Talkative itu seperti bunglon yang ganti warna tubuhnya. Kalau dia berada dalam lingkungan yang berbeda, ya, nanti dia akan berbeda lagi. Dia di lingkungan yang di coklat, dia akan coklat. Kalau di merah, dia merah. Kalau dia di kuning, dia akan kuning. Ya, atau ketika dia ketemu di sini, kosakatanya jadi kosakata dunia, ya. Ketika di sini jadi kosakata yang lain lagi, ya. Di sini bisa dengan kosakata kudus. Tidak bisa seperti itu. Keyakinan yang kita kembangkan mengenai kehendak Allah untuk hidup kudus itu harus cukup kuat. Ya, jadi kita harus punya dulu keyakinan hidupnya melalui firman. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita dengan pemahaman yang benar dengan firman Tuhan itu, maka kita harus cukup kuat untuk apa? Menahan cemooh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tekanan yang mereka berikan pada kita untuk mengikuti jalan mereka yang jahat, jadi kita nggak bisa ikut-ikutan. Kita hidup bersama-sama dengan mereka, kita punya keyakinan yang kokoh dalam firman-Nya, ya, dan kita harus kuat. Lewat firman itu kita harus kuat. Satu hal yang menguatkan untuk hidup sesuai dengan keyakinan kita adalah bagaimana caranya. Yaitu dengan menghubungkan diri kita dengan Kristus secara terbuka. Jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, saudara harus nyatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Yesus. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita hidup secara terbuka dimanapun kita berada. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang sopan, tetapi jelas, clear. Walaupun kita memutuskan untuk hidup dengan keyakinan yang Allah berikan melalui firman-Nya, dan dengan terbuka kita menghubungkan diri dengan Kristus, seringkali kita pasti menghadapi polusi hal-hal yang tidak kudus. Kita lihat gambar porno di mana-mana. Kita lihat lelucon-lelucon cabul diutarakan di hadapan kita. Kita lihat lagi kegiatan amoral yang panjang lebar dan sombong dilakukan oleh mereka ingin nyeret pikiran kita pada kemerosotan moral dunia. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab, firman-Nya adalah pertahanan terbaik untuk melawan ini semua. Jadi ketika kita berada di dalam dunia yang tidak kudus, di mana kita harus harus menjaga, harus berjuang dengan kekudusan kita, maka Alkitab adalah pertahanan terbaik kita. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9 katakan gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Alkitab akan membersihkan pikiran kita dari pencemaran dunia jika kita merenungkan. Alkitab juga digunakan sebagai peringatan yang tidak putus-putusnya. Supaya apa? Kita tidak menyerah kepada cobaan yang kerap kali datang untuk nurutin mata dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah baca ada seorang pria yang kuliah ya di sebuah universitas sekuler gitu ya. Nah, untuk menjaga pikirannya dari pengaruh lingkungannya, ya, dia memutuskan untuk menghabiskan waktunya membaca firman Tuhan sebanyak waktu yang dia habiskan dalam studinya. Nah, hari ini pria itu menjadi pemimpin misionari yang mempunyai dampak yang dalam bagi banyak orang. Artinya apa? Ketika kita ada di sana, kita mesti ada cara. Bagaimana melawannya? Bagaimana berjuangnya? Bagaimana menjaganya? Dan kita harus terus terhubung. Kita harus merenungkan yang namanya firman Tuhan. Amsal 27 ayat 20 katakan begini. Dunia orang mati dan kebinasan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia juga tidak akan puas. Efesus 5 ayat 4 katakan begini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, bisa kita ingat dan renungkan saat kita berada dalam lingkungan yang cemar oleh dosa. Kita harus ingat.
Ada orang yang ngomongnya kotor, kosong, kita harus ingat, oke, Bapak, saya harus ucap syukur. Yang ini ditinggal, kita ucap syukur. Ya, kalau lihat mata, lihat ini segala semuanya, ini nggak akan puas. Ya, mata manusia nggak akan puas. Kita ingat lagi di sini. Nah, sikap kita terhadap dunia yang penuh dosa di sekeliling kita harus lebih dari sekedar bertahan. Kita harus menaruh perhatian tidak hanya pada kemurnian hati dan pikiran kita sendiri, tapi juga pada nasib mereka yang mencemari kita. Nah, ini luar biasanya. Kita ditempatkan dalam suatu dunia yang tidak kudus, ya. Kita harus jaga kekudusan kita, bukan berarti kita menarik diri dari pergaulan itu. Begitu kita ada di situ, ya, kita harus menjaga sikap kita, ya, menjaga sikap kita dengan kita menjaga kekudusan kita, terhubung dengan Tuhan secara terbuka, ya, menyatakan oh kita ini orang percaya gitu ya, dan kita punya pertahanan yaitu firman Tuhan. Tapi ada satu tanggung jawab lagi, bahwa bukan mereka yang mencemari kita, tapi kita yang harus mempengaruhi mereka sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengutus kita justru untuk menjadi garam dan terang di sana. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku menangkap maksud saya. Matius 5 ayat 13-14 yang tadi saya bacakan. Di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kata garam yang digunakan sebagai metafora untuk menjelaskan hubungan kita dengan dunia, mengajarkan bahwa orang-orang Kristen harus menjadi kekuatan pelindung. Ya, garam harus menjadi antiseptik, ya kan? Ya, perantara untuk mencegah dan menunda kerusakan. Itu tugas kita. Dr. William Hendrickson dalam New Testament Commentary, yaitu Exposition of the Gospel According to Matthew, berkata begini. Dikatakan begini. Garam memerangi keadaan yang memburuk. Sama halnya dengan orang-orang Kristen. Dengan menunjukkan dirinya sebagai orang Kristen yang sebenarnya, secara langsung memerangi kerusakan moral dan rohani. Sudah jelas dunia ini jahat. Allah sendiri tahu sampai sejauh mana kerusakan itu akan terjadi tanpa contoh pembatas hidup dan doa orang-orang suci. Perhatikan ya. Jadi sebagai garam, kita harus memerangi keadaan yang memburuk. Sebagai terang dunia, kita adalah pembawa kabar baik keselamatan. Yesus sendiri itu adalah terang sejati. Ya, Yesus itu adalah terang sejati. Kita harus menjadi saksi untuk memberikan kesaksian tentang Yesus, tentang terang itu. Seorang Kristen yang bersaksi dengan roh yang tulus untuk orang lain tidak mungkin dirusak oleh tingkah laku asusila orang tersebut. Dan melalui perhatian penuh kasih, dia mungkin memenangkan orang tersebut untuk juru selamat, untuk sang juru selamat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita tidak bersikap sebagai garam dunia atau bersinar seperti terang dunia dengan selalu mencela, menghakimi dosa dari kawan kita. Nggak bisa. Kehidupan kita yang kudus itu akan dipakai sebagai peringatan keras dan menjadi beban kita pada orang lain, bukanlah kelakuan mereka, tetapi kebutuhan mereka akan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu penting. Saya sedikit cerita, ada satu yang saya kutip dalam buku Taking Man Alive ya, dari Charles Trumbull, menceritakan kisah hidup Henry Clay Trumbull. Seorang pribadi pengabar Injil yang besar. Suatu hari si Mr. Trumbull ini ya duduk dalam kereta bersebelahan dengan anak muda ya yang sedang minum. Cukup banyak minuman keras ya, alkohol. Setiap kali anak itu buka botolnya, dia tawarkan kepada Mr. Trumbullnya, ya kan? Dan Mr. Trumbull ini dia akan menolak dengan terima kasih. Terus begitu. Jadi Mr. Trumbull menjawabnya dengan ramah, ya, terima kasih, tidak terima kasih. Nah, akhirnya anak muda itu berkata sama si Mr. Trumbull ini, dia bilang gini, Sir, Anda pasti berpikir saya adalah teman yang tidak sopan. Karena dia tawarin terus kan.
Tapi Trumbull bilang begini. Dengan ramah dia bilang, "Tidak, saya pikir Anda adalah teman yang murah hati." Nah, Trumbull kemudian membuka jalan untuk percakapan serius dengan anak muda itu, sehingga anak muda itu tahu tentang kebutuhannya akan juru selamat. Dan anak muda itu menyerahkan diri pada Yesus Kristus. Artinya apa? Ketika kita bersikap sebagai garam dunia atau bersikap sebagai terang dunia, kita tidak menghakimi. Kita tidak mencela dosa mereka. Tapi kehidupan kita yang kudus itu akan jadi sebuah peringatan yang keras. Bahwa mereka tahu integritas yang sedang kita tunjukkan. Katakan amin. Jadi sudah jelas yang diinginkan Tuhan untuk kita, yaitu bersinar seperti terang di dalam dunia. Ya, tidak dapat disangkal bahwa mempertahankan kekudusan pribadi, Bapak Ibu Saudaraku, di dunia yang jahat itu nggak mudah, itu sulit. Yang terpenting kita harus melihat pada Yesus. Hari ini mari pandang pada Yesus. Yesus yang saleh, Yesus yang tanpa noda. Sekalipun Yesus itu makan dengan pemungut cukai, sekalipun Yesus itu makan dengan orang-orang berdosa, ya, tapi dia tidak mengakibatkan dia harus berdosa. Ibrani 7 ayat 26. Kita tutup. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kekudusan harus kita jaga. Sekali lagi, pandang pada Yesus yang saleh, yang tanpa noda, yang tanpa salah. Walaupun hidup, makan bersama-sama dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa. Bagaimana dengan kita? Tuhan tidak menginginkan kita untuk menarik diri dari pergaulan. Kita tetap ada di dalam pergaulan itu. Kita tetap ada dalam lingkungan kita. Tapi ketika kita ada dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakkudusan, yang penuh dengan dosa itu, maka kita harus punya prinsip bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan. Bahwa kita secara terbuka mengakui kita terhubung dengan Kristus. Kita adalah orang-orang pilihan Kristus. Kita adalah orang-orang percaya. Dan setelah itu, waktunya kita menjadi garam dan terang di dalam pergaulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tahu bahwa tidak mudah Tuhan di tengah dunia yang tidak kudus, tapi kami harus hidup dalam kekudusan. Tapi kami tahu bahwa kami punya Engkau. Engkau yang sudah menjadi teladan. Engkau yang tidak tanpa salah. Engkau yang tanpa salah. Engkau yang saleh. Engkau yang tanpa noda. Walaupun Engkau ada dalam pergaulan yang penuh dengan dosa. Tuhan, kami mau seperti Engkau. Kami meneladani Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.